Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Sufyan di channel Edit Vlog. Jadi pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman suka duka membuat konten melalui peralatan seadanya. Jadi sebenarnya akun YouTube saya ini sebenarnya sudah lama ya, pada tahun 2012 sudah ada pada ketika pertama kali saya memiliki Gmail. Namun tidak pernah saya update. Maksudnya update secara serius gitu ya. Saya mungkin pernah mengupload beberapa video tapi asal-asalan, karena apabila saya tonton ulang video tersebut saya malu gitu, kok lebay kali gitu. Dan pada akhirnya pada tahun 2019 saya niat untuk mengelola ya, mengembangkan channel YouTube saya, akan tapi juga tidak punya kesempatan karena pada waktu itu masih bekerja juga. Dan pada tahun 2020 mencoba lagi tapi juga belum bisa konsisten. Baru pada tahun 2021 saya bisa konsisten mengelola, agak konsisten ya, mengelola channel YouTube. Dan itu pun juga mengupload videonya juga tidak teratur amat ya. Jadi ketika membuat video saya menggunakan peralatan yaitu HP saja, HP. Dan makanya video saya kebanyakan ya portrait. Kalau portrait itu posisinya seperti begini ya, seperti begini itu portrait. Tapi kalau landscape itu seperti begini, landscape seperti begini. Layaknya standar video yang diupload oleh para YouTuber di YouTube gitu ya. Dan pengalaman saya juga akhirnya bertambah juga ya terhadap peralatan mobile seperti HP ini. Ternyata bisa dimanfaatkan untuk membuat video di platform-platform video yang ada di internet ya, di internet, dan baik dalam bentuk peramban maupun dalam bentuk aplikasi seperti YouTube, TikTok ya, bahkan IG. Nah, untuk YouTube, jadi saya mengupload video-video dengan rajin gitu ya, video-video yang panjang, berdurasi panjang, umpamanya sampai 7 menit atau 12 menit, ternyata tidak mendapat sambutan gitu ya. Bahkan saya sering hapus gitu ya. Kenapa hapus? Malu-maluin aja, 3 bulan baru 6 orang yang nonton gitu ya. Dan waktu itu subscriber saya mungkin hanya 30 dan meningkat menjadi 300, lama sekali ya. Jadi saya tidak paham bagaimana cara mencari subscriber. Akhirnya saya ikut-ikutan juga, subscribe saya dong, subscribe. Hasilnya itu ya seret banget gitu. Dan pada akhirnya saya mencoba lebih rajin membuat video dan mencoba membuat video yang kira-kira apa yang orang suka, bukan semata-mata kita suka. Karena kita juga paham kan, dan sering juga kita mendengarkan pendapat teman, jangan cuma memikirkan apa yang kita suka, tapi juga apa yang orang lain suka gitu ya. Kita coba-coba ya, kita coba-coba video panjang, dan ada yang ditonton ya 1 bulan itu mungkin sampai 60, 80, tapi tak sampai 100. Dan pada akhirnya saya mencoba membuat video pendek, short videos ya, ikutan, dan ternyata mendapat sambutan. Short video saya banyak yang ditonton sampai ribuan gitu ya. Dan terakhir ada yang sampai 300 ribuan juga. Dan saya begini, kalau bisa, kalau short video itu saya buat ya yang paling panjang ya durasinya. Biasanya kan 15 detik sampai 60 detik. 60 detik kan berarti 1 menit. Jadi saya buat sebisa-bisanya yang sehingga saya bisa menyampaikan isi daripada konten video tersebut sesuai dengan maksud saya. Dan memang ya beberapa video akhirnya dapat juga yang mencapai sampai 300, 400k ya, 400 ribu, dan itu luar biasa gitu ya. Tapi problemnya adalah video pendek itu ya sulit sekali untuk mendapatkan jam tayang ya. Saya memang akhirnya dapat hampir 3000 subscriber ya dalam waktu singkat karena video-video pendek. Akan tetapi problemnya adalah jam tayang. Jam tayang itu masih sedikit gitu. Kenapa? Karena ya terang aja, video pendek itu kan detik hitungnya, bukan jam. Jadi orang nontonnya pun detik ya. Jadi sedikit aja. Artinya saya banyak dapat viewer dan subscriber tapi tidak banyak mendapat jam tayang. Oke. Itu. Dan akhirnya saya juga membuat video di TikTok. Di TikTok itu videonya kalau kita umpamanya ngobrol seperti gini, kita dikasih waktu 3 menit, ini panjang ya. Saya membuat video yang tentang politik dunia, kemudian ya podcast pribadi gitu ya. Ya saya cerita sedikit nih pengalaman ya. Kemudian saya juga membuat video-video tekno sedikit-sedikit ya. Dan saya di situ saya mendapat pengalaman banyak di TikTok. Karena memang algoritmanya beda. Kalau TikTok ini kan ada namanya For You Page. Jadi video kita nggak perlu apakah kita itu punya follower banyak, follower tak banyak, ya tetap video kita punya. Asalkan video kita berkualitas, algoritmanya TikTok akan menyajikan video kita pada orang, nih lo tonton gitu. Jadi akhirnya video-video saya memang mayoritasnya video saya betul di TikTok itu adalah For You Page. Maksudnya jarang video saya itu yang berada di bawah 10.000. Rata-rata ditonton satu video saya itu belasan ribu sampai ratusan ribu, bahkan sampai jutaan.
satu video. Dan itu juga membuat follower saya bertambah, meningkat dengan cepat ya. 3 bulan saya sudah mendapatkan 10k follower, dan sekarang sudah ya menuju ke 20k follower di TikTok. Dan dari sana saya belajar ya, walaupun beda ya, pasti pada prinsipnya kan sama saja kan. Banyak hal yang kita bisa pelajari. Artinya apa yang kita sukai belum tentu orang lain menyukainya, dan belum tentu juga kita memahami orang lain ya kalau kita tak mempelajarinya. Jadi kita harus belajar apa yang disukai oleh orang lain. Kadang-kadang kan orang suka ini, itu kan perasaan kita aja kalau kita tak belajar. Jadi buang perasaan kita, buang ego kita. Artinya kita harus benar-benar begini rupanya orang suka ya. Walaupun cara itu mungkin tidak kita sukai, tapi kita harus mencoba gitu ya. Harus mencoba dan belajar banyak dan menghilangkan ego diri. Dan pada akhirnya saya juga menyukai apa yang orang lain suka. Ya, saya menyukainya juga. Ternyata apa yang tadinya kita tidak masuk ya, tidak indah, ternyata setelah kita masuki ternyata dunia itu indah gitu. Itulah kira-kira ya. Dan yang jelas ya, memang ya, kita memang harus bekerja keras dalam hal apa saja. Karena saya juga latar belakangnya adalah bekerja di perusahaan. Ya, perusahaan yang terkait dengan migas lah pada awalnya. Ya, bukan migas tapi terkait dengan migas. Dan saya juga mempelajari ya disiplin bekerja begitu ya. Jadi pekerjaan itu apabila tidak fokus, apabila tidak konsisten, memang sulit untuk mendapatkan goal atau hasilnya. Begitu juga dengan kita membuat konten ini. Dan di TikTok itu ya, juga saya belajar bagaimana bertoleransi. Karena akhirnya dari follower, dari orang yang mengunjungi video kita, kemudian memberikan beragam komen. Ada komen yang muji-muji. Awalnya senang dipuji-puji, tapi lama-lama kita juga mengerti bahwa itu hal biasa, dan pujian itu juga membahayakan kita. Kemudian juga banyak yang mencaci maki, mengkritik. Dari kritik saya banyak belajar. Pada akhirnya tadi mula-mula kalau dikritik, apalagi kritiknya kasar, kita kan aduh gitu ya, galau ya. Dan akhirnya kita banyak belajar ternyata dari kritik itu, dan saya rajin membaca kritik ya. Di sini kekurangan saya, di sini kekurangan saya. Kemudian saya juga menyadari bahwa mereka yang komen, apakah itu komennya positif, apakah itu negatif, itu meramaikan konten kita. Konten kita jadi hidup gitu ya. Jadi itu tidak ada problem. Dan konten kreator ya juga sama seperti mungkin tokoh-tokoh masyarakat seperti artis ya. Akhirnya pada akhirnya mendapat sorotan di konten itu ya. Konten yang mendapat sorotan itu akhirnya mendapat berbagai macam tanggapan. Jadi kita tidak boleh baper gitu. Kalau orangnya baperan ya nggak bisa gitu ya. Karena memang konten kan expose ke publik kan. Memang itu tujuannya. Makin ramai konten tersebut berinteraksi dengan penonton ya, semakin besar ya. Semakin besar popularitasnya ya. Kalau umpamanya tujuan kita untuk monetasi, umpamanya kalau di YouTube, dan kalau kita memang pingin for you page di TikTok ya seperti gitu, harus expose. Konten itu juga akan mendatangkan penghasilan apabila pengunjung dan orang yang berinteraksi semakin besar gitu ya. Dan contohnya seperti begini, pengiklan memberikan iklannya ke TikTok atau ke YouTube ya, untuk supaya produk mereka ditampilkan. Ya nggak mungkin di konten yang sepi ya kan. Konten yang sepi ya bagaimana ya, konten yang sepi mungkin produk mereka nggak bakalan laku gitu. Tapi apabila kontennya ramai, apalagi umpamanya yang punya konten itu sudah memiliki subscriber sampai jutaan, bukan ribuan seperti saya ya, atau di TikTok itu sudah 100k ke atas, atau kalau bisa jutaan lah ya. Ya mungkin ya pemilik penyedia iklan gitu ya, bukan penyedia iklan ya, pemilik produk ya tidak segan-segan akan memberikan produknya untuk ditampilkan di halaman kita gitu ya, halaman kita yang menampilkan konten kita yang ramai itu. Terus konten itu juga harus ada relasinya dengan produk mereka, sehingga produk mereka bisa lebih terkait dengan konten kita, itu lebih baik gitu ya. Jadi bukan hanya apa yang kita senangi, juga apa yang penonton senangi, tapi juga apa ya para pemilik produk itu senangi. Misal saya membuat konten review tentang tentang TWS ya, tentunya saya juga harus menjelaskan tentang keunggulan TWS tersebut, detailnya. Tapi kalau review ya, sorry ya batuk, harus jujur juga ya, jangan sampai merugikan konsumen. Oke, demikian sekilas ya pengalaman saya. Ya semakin lama kita memang harus semakin baik ya kan. Begitu juga harapan saya terhadap diri saya dan terhadap diri teman-teman semua, yang terutama yang pemula. Yang pemula yang cuma memiliki modal seperti saya itu HP saja. Mudah-mudahan ya
apa yang saya bagikan ini sedikit banyaknya bermanfaat. Wassalam dari saya, sampai jumpa lagi.